Oke, kalau pemilih muda, kalau menurut saya pribadi sih, dalam pemilihan pemilu kali ini ya, mmm, pemilih paling banyak itu di pemilih muda, generasi Gen Z, generasi milenial itu udah hampir mayoritas pemilih. Nah, di sana jangan sampai cuman suaranya aja tuh yang diambil, tapi bagaimana penentu kebijakan pun dari orang-orang muda, yang relevan sama orang-orang muda, tapi juga nggak melupakan yang udah senior. Jadi menurut saya kepentingannya adalah tidak hanya dari suara yang memvote, tapi juga bagaimana ada generasi muda yang punya posisi untuk menentukan kebijakan gitu. Kalau pilpres kan sekarang tuh akan segera berlangsung juga ya. Hmm. Baik itu ketua DPD sebenarnya maupun sekaligus anggota DPRD Kabupaten sendiri. Cara untuk Pak harapan dari Pak Royal terhadap pemilihan kali ini. Harapan ya, harapan biar ini sih, biar kita bisa pemilu damai. Terus udah gitu juga kita ada punya pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa melanjutkan yang jelas-jelas bagus gitu. Pembangunan Indonesia, di mana Indonesia udah punya tujuan nanti Indonesia Emas 2045 yang sampai kita milestone sekarang ini 2024 nggak boleh miss. Jadi kita berharap supaya presidennya juga bisa lanjutin pembangunan yang udah oke, terus juga di dalam pelaksanaannya bisa damai, bisa aman, bisa riang gembira, bisa happy, nggak jelek-jelekin. Terus juga ada anak-anak muda yang di dalamnya kita bisa titip suara kita di parlemen maupun di eksekutif gitu. Kalau dari saya harapannya itu sih. Dan juga yang pasti yang nyalon dari partai saya nih, dari partai PSI kita bisa menang, kita banyak kursi, kita bisa nanti menentukan kebijakan baik di kota sampai pusat yang pastinya bikin Indonesia jadi lebih baik. Gitu. Perbedaan tren itu Pak, dari 2016 Ya. dari stop khususnya buat anak muda itu sendiri partisipasinya sejauh ini. Oke, kalau di 2019 kan kita mungkin dari media sosial Facebook gitu kan lumayan, terus udah gitu Instagram udah. Sekarang di 2024 TikTok luar biasa ya. TikTok luar biasa yang dimana di sana Gen Z banyak banget. Dan perbedaannya adalah kalau mungkin zaman dulu kita orang-orang yang bermain di media sosial itu nggak banyak. Kalau sekarang semua mainnya di media sosial. Karena mungkin perangnya tuh sebenarnya bukan hanya di datang ke masyarakat temu, meskipun itu sangatlah penting kita ketemu orang. Tapi perang di media sosial ini sangat ngefek buat para pemilih pemula. Mereka ngelihat media sosial, siapa yang akan mereka pilih nanti. Soalnya mau ketemu pun nggak mudah ya. Kan kita kalau misalnya saya sendiri sebagai caleg pun datang nggak mudah untuk menemui para pemilih pemula ini. Gitu. Karena mungkin mereka ada kerja atau mereka ada aktivitas lain atau mereka ada kegiatan-kegiatan sekolah atau kuliah. Nah, hal ini yang mungkin kita sulit ketemu gitu. Pesta demokrasi ke depannya ini bakal seperti apa seluruh perubahan ini? Oke. Ya, makin di sini semua bakal dituntut semakin cepat. Kebijakan harus diambil jangan cepat. Terus kalau ada masalah, kalau ada sesuatu hal direspon harus dengan cepat, karena kita makin di sini memang ada plus minusnya ya. Sesuatu yang instan itu ada plus minusnya. Tapi ya begitu juga dengan keinginan masyarakat. Kita pengen ngadu, birokrasi jadi lebih cepat. Terus dengan segala sesuatu yang super instan ini ya pemerintah dituntut untuk kerjanya cepat. Nah itu yang jadi perbedaan. Nggak bisa lama-lama lagi kalau ambil keputusan, nggak bisa lama-lama lagi kalau menindak sebuah hal yang kita perlu tindak lanjuti. Jadi masyarakat lapor, pemerintah harus cepat. Begitu juga ya dengan pemilu kan. Kita juga nggak bisa ketemu masyarakat yang nanti gitu. Jadi mereka ada sesuatu hal kita harus cepat respon gitu. Di pesta demokrasi itu harus berkembang. Pesta demokrasi kan semuanya ini ya, pesta, semuanya happy. Jadi kalau yang namanya pesta, yang seneng
yang merayakan dan undangannya. Iya kan? Yang merayakan kita Indonesia. Undangan-undangannya ya mungkin ya banyak hal juga ya. Aspek-aspek dari di luar pemilih. Mungkin panitianya juga kan kali ya. Mereka juga harusnya happy, nggak cuman yang ikut kontestasi, tapi yang memilih dan juga yang jadi panitia. Semuanya happy. Nah, itu namanya pesta. Ya kan bener kan? Kalau misalnya bukan pesta, kalau namanya pesta sedih ya bukan pesta namanya. Iya. Masih politik gitu ya. Itu kan udah bicara dengan pengusaha-pengusaha. Kalau ke anak muda sendiri gimana sih? Oke. Anak muda tuh kan rata-rata baru pemilih pemula atau enggak mereka juga antipati sama politik. Tapi kita bisa bilang bahwa politik itu sebenarnya ada buat ngatur apa aja sih yang relevan sama kehidupan anak muda. Terus dari politik itu bisa menentukan kita dapat kerjaan susah atau gampang. Terus dari politik juga kita bisa menentukan pajak seberapa besar. Terus bagaimana dari politik bisa menentukan tunjangan-tunjangan apa nanti yang harus perusahaan sediakan. Nah, hal-hal ini yang relevan sama mereka, kita bisa cerita bahwa lewat keputusan politik, kehidupan personal pemilih yang anak-anak muda ini itu tuh bisa ditentukan. Jadi nggak bisa asal pilih. Jadi lewat itulah sepertinya kita bisa masuk ke anak-anak muda pendidikan politik bahwa jangan ngasal kalau milih calon pemimpin nanti pas pemilu. Ini ada catatan sedikit terkait internasional institut yang memiliki pencapaian banyak sebagai soal kemerdekaan dan demokrasi. Terus bahkan Pak Aino mulai sebagai peserta teladan dalam project emergency leadership academy. Pendapat Ya, mungkin kan ada yang ibaratnya organisasi yang dimana NGO tentang politik dan lain-lain. Ya kalau saya sih memang ya jalanin aja apa yang harus saya kerjain. Misalnya kalau misalnya emang kerja dalam, terutama sekarang saya di pemerintahan di dalam legislatif, ya kerja sebagai anggota legislatif yang benar. Bikin anggaran, bikin peraturan, awasi pemerintahan yang benar. Dihubungi masyarakat bisa mudah, terus responnya ada. Kan utamanya tuh masyarakat dekat sama kita. Jadi kalau kita ngobrol, mereka kita ajak diskusi, kita ada komunikasi yang baik. Jadi bukan hanya 5 tahun sekali suara diambil terus ditinggalin, tapi kalau jalan terus, nah hal inilah yang bisa bikin mungkin orang-orang bisa senang, orang-orang bisa suka, dan hal-hal inilah yang kita perjuangin. Dan juga selain itu ya kita pasti tetap perjuangin yang namanya idealisme. Harusnya seperti apa sih? Jadi sebisa mungkin pejabat ideal. Karena yang realistis ini pasti akan muncul. Tapi kalau kita sebisa mungkin ideal, itu akan lebih baik. Karena ya kita masih tetap berpedoman pada segala sesuatu yang ideal. Gitu aja. melihat pencapaian demokrasi yang telah dilakukan, terutama di Dewan. Oke. Oke. Ya kalau sekarang sih ibaratnya gini. Kalau di dalam kedewanan demokrasi kan berarti kita melibatkan banyak orang untuk menentukan kebijakan. Nah sekarang kita di DPRD juga ada yang namanya sosialisasi peraturan daerah. Peraturan daerah yang ada, yang mau dibikin, kita minta pendapat dari masyarakat. Gimana sih kita bikin peraturan daerah yang bisa mewakili keinginan dari masyarakat. Jangan cuma asal jadi, terus mereka harus nurut gitu aja. Tapi kira-kira melibatkan mereka, kita menyusun gimana yang baik untuk masyarakat, khususnya Kota Bandung ya. Nah jadi dengan adanya seperti ini saya rasa ya demokrasi membaiklah. Ada step untuk perbaikan di dalam demokrasi. Meskipun perbaikan demokrasi di Indonesia kan berproses terus. Kita demokrasi baru dari 1945. Belum 100 tahun tuh. Ya masih ada negara yang demokrasi udah ratusan tahun dan terus berproses. Ya masyarakat kita belajarlah
belajar untuk bagaimana menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Beda itu nggak apa-apa. Kita sama orang tetap respect, kita tetap sama orang tetap baik. Meskipun dia pilihannya lain sama kita. Kan kalau yang selama ini beda pilihan terus musuhan, jangan sampai kayak gitu. Meskipun beda pilihan, kita tetap berkawan. Dalam pendekatan demokrasi ini sendiri, Hmm. Demokrasi kan berarti perbedaan pendapat, terus bagaimana masyarakat mengambil peran untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya kalau sekarang mungkin kendalanya adalah gimana Pemkot atau dari legislatif untuk lebih dekat nih sama masyarakat, supaya kita kerja meskipun kita udah jadi, kita seringkali disangka wah tidak melibatkan masyarakat. Nah berarti kan ada sesuatu yang miss. Kalau ini bisa dihilangkan missnya, jadi mereka sadar bahwa mereka dilibatkan lebih, kita juga lebih enak untuk ambil keputusan karena memang masyarakatnya sendiri yang turut ikut serta di dalam penyusunan kebijakan. Nah itu kayaknya lebih oke. Jadi PR kita tuh adalah bagaimana mendekatkan dari pengambilan kebijakan ke masyarakatnya. Nah ini ada masalah, gimana caranya kita ambil kebijakan yang menyelesaikan masalah dan masyarakat ikut bareng di sana. Gitu. Dari eksternal itu internasional sendiri, masih Pak hubungannya dengan demokrasi di Indonesia Internasional ya. sejauh apa sih buat Indonesia dan demokrasi? Kalau menurut aku kita juga maksudnya semua ini kan kita belajar dari luar negeri. Demokrasi sesuatu hal yang kalau tadi bilang di Amerika, ya Amerika udah lama demokrasinya, wah udah ratusan tahun. Kita sedikit banyak belajar dari mereka. Nah gimana caranya supaya demokrasi yang ada di Indonesia ini adalah demokrasi yang genuine, yang dimana enak buat orang-orang Indonesia, dimana sukunya beda-beda, rasnya beda-beda, agamanya beda-beda, tapi kita tetap bisa menghargai perbedaan. Nah ini demokrasi Indonesia. Nah ini yang semangatnya perlu diperjuangkan. Meskipun beda-beda kita tetap satu. Tujuannya apa? Buat bikin Indonesia jadi lebih maju. Bikin Indonesia menghilangkan masalah-masalah kemiskinan, masalah ketimpangan infrastruktur, masalah sosial orang-orang yang ya ada kesenjangan sosial, masalah banyak hal yang masih PR buat, kalau saya di Kota Bandung dan juga di seluruh Indonesia. Nah hal ini gimana caranya dengan demokrasi yang ada, perbedaan pendapat tapi tetap ada satu tujuan, yaitu nih bikin Indonesia beresin tuh masalah supaya Indonesia jadi sebuah negara yang kuat, yang bisa hidup untuk menghidupi masyarakatnya, nggak ada yang susah. Mungkin suatu saat kan Indonesia jadi negara besar yang dimana berpengaruh paling berpengaruh sekarang sih di Asia Tenggara ya. Nah kan masih ada PR. Mau tingkat Asia Tenggara aja atau ke Asia luas atau ke seluruh dunia. Nah ini kan ada proses. Nah untuk sampai sana masih ada masalah-masalah yang PR yang belum beres. Nah untuk sampai sana ya kita perlu persatuan supaya sama-sama yuk ini ada masalah beresinnya gimana. Meskipun kita beda pandangan, beda cara, tapi tujuannya sama. Nah jadinya lebih enak buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Buat saya, oke. Kota Bandung ya. Kalau saya kan di Kota Bandung ya. Kalau saya di Kota Bandung, saya ngelihat masalah di Kota Bandung masih belum terselesaikan secara masif ya. Pertama dari mungkin udah 20 tahun lebih. Atau mungkin saya kecil itu masalah macet, masalah sampah, masalah banjir masih ada. Siapapun wali kotanya. Siapapun pemerintahnya. Masih ada. Berarti kan ada sesuatu yang salah ya kan. Nah ini gimana caranya ke depan supaya pembangunan ini terus berkelanjutan, supaya Indonesia khususnya Bandung itu bisa beresin masalah-masalah yang ada. 3 masalah aja. Ini salah satu masalah selesai, udah keren banget. Macet beres, wah udah luar biasa.
meskipun nggak gampang. Sampah beres, udah keren banget. Bandung nggak ada banjir lagi, itu juga udah luar biasa. 3 masalah ini beres, salah satunya aja udah sebuah lompatan luar biasa buat Kota Bandung. Nah, kedepannya ya saya berharap ini bisa jadi fokus untuk Kota Bandung, yang dimana ketika mungkin nanti 5 tahun lagi yang akan datang, minimal 1 masalah beres, gitu aja. Personal, Hmm. Noel dalam proses hingga sampai saat ini. Kalau boleh diceritain sedikit Pak, mendasari sekali Pak Hmm. sesuatu lucu dari mana? Oke, cerita dari awal berarti ya. Mungkin personalnya saya dulu karyawan biasa, Kang. Saya dulu karyawan di pabrik. Terus udah gitu saya punya akhirnya kerja juga lanjut ke digital printing. Saya mikir di sana waktu itu zamannya pemerintahan Pak Jokowi, Pak Basuki di Jakarta. Terus melihat bahwa mereka berdua ini bisa bikin terobosan luar biasa. Nah, tapi saya pikir ini gimana ya caranya kalau buat berpartisipasi? Nggak tahu caranya. Nah, akhirnya saya mikir, oh mungkin harus masuk politik. Waktu itu mau masuk politik, bingung caranya gimana, nggak ada teman. Karena circle saya, teman-teman saya semuanya pekerja, pengusaha, udah itu aja, profesional. Dah, nggak ada yang politik sama sekali. Akhirnya saya browsing, saat itu 2018, browsing, tanya-tanya, ternyata ada yang gampang nih, ternyata di search di internet, ketemunya partai sekarang nih yang saya masuk, partai PSI. Waktu itu ada daftar online jadi anggota, plus di bannernya ada rekrutmen calon legislatif. Daftarlah saya di sana. Habis daftar, akhirnya lewatin proses, akhirnya pemilu, kampanye, akhirnya terpilih. Tapi pada awalnya kenapa sih saya mau masuk? Karena saya pengen supaya ada orang-orang benar, orang-orang baik yang ada di pemerintahan, terus bisa bikin sistem di negara ini jadi lebih baik. Saya punya keinginan, dulu saya suka hobi ngedance. Saya tahu pekerja seni hidupnya nggak gampang. Buat diri sendiri mungkin masih bisa, tapi kalau udah berkeluarga sulit. Nah, waktu itu saya masuk ke politik, masuk ke pemerintahan, masuk ke parlemen, masuk ke legislatif untuk bikin sesuatu, at least ada perubahan sedikit lah. Nah, saya tahun 2023 berkat dari Tuhan saya bisa jadi ketua panitia khusus untuk Raperda Pemajuan Kebudayaan. Jadi lewat pemajuan kebudayaan salah satunya itu bisa melindungi para pekerja seni yang ada di Kota Bandung. Ada perhatian khusus dari pemerintah. Nah, berharap ini jalan. Berharap peraturan ini nggak cuma peraturan, tapi benar-benar bisa dijalankan oleh kita semua, terutama oleh pemerintah kota, sehingga yang namanya pekerja seni itu hidupnya jadi jauh lebih baik dengan adanya peraturan daerah ini. Nah, jadi dulu cita-citanya karena itu masuk, at least saya punya legacy. Ada sesuatu yang bisa saya ceritain lah, bahwa ada sebuah Raperda inisiatif dari, ya bukan inisiatif dari Dewan sih waktu itu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, disebut PAR lah ya, disebut PAR. Tapi saya yang jadi ketua pansusnya, dan kita kerjasama sampai ini jadi peraturan daerah gitu. Jadi kayak aku punya cita-cita nih, dengan ini ada kesempatan, kenapa ya ini harus saya ambil supaya cita-cita yang awal ini bisa terwujud gitu. Oh ya, ini beda lagi ya. Awal-awal mah seneng banget, wow gimana gitu ya. Tapi kesini saya semakin ngerasa ya ini mah kayak pekerjaan, dimana pekerjaan kita buat masyarakat sih. Kayak ya udah, dapat fasilitas, dapat tanggung jawab sepaket. Nih kamu, hidup kamu nggak cuma buat kamu doang, tapi buat masyarakat, ya terutama di Kota Bandung. Enggak diselesaikan, kerja yang benar. Dulu mau pas nyalon kerjanya nggak usah susah-susah. Nah sekarang kamu udah duduk baru kerja gitu. Terakhir Pak ya, sampai di penghujung acara nih. Iya. Jadi ini soal capres gitu. Dari ketiga capres yang ada, bagaimana analisis Kamil sendiri secara nasional maupun secara regional di Jawa Barat? Siapa yang akan memenangkan perhelatan di Bandung? Nasional Jawa Barat atau Kota Bandung?
Oke, masih sama ya, nasional Jawa Barat. Kalau menurut saya di Jawa Barat, kalau kata-kata survei, nomor 2 itu terbesar di Jawa Barat. Dan sepertinya nggak bergeser. Dan nasional juga sama, dari banyak survei, yang paling banyak adalah nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau menurut saya, kalau ini dari ketiganya ini akan dimenangkan oleh nomor 2. Ya, dan memang itu kan partai PSI mengusung mereka. Dan berharap lewat mereka kebijakan dari Pak Jokowi dilanjutin, yang bagus-bagus dilanjutkan, yang kurang bagus diperbaiki supaya jadi bagus. Dan biar semua masalah PR ini bisa beres di dalam pemerintahan mereka gitu.